Dahsyat Engkau Tuhan. Luar biasa lawatan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu di sepanjang puji-pujian yang umat-umat-Mu sudah sampaikan dari hati kami yang paling dalam. Karena Engkaulah Allah yang layak dipuja, layak disembah, layak diagung-agungkan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang tiba saatnya Engkau berbicara kepada umat pilihan-Mu yang Engkau kasihi. Baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah hybrid hari ini. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan yang dahsyat menyertai. Karena manusia tidak bisa merubah hati manusia, tapi firman Tuhan bisa merubahkan hati manusia. Oleh karena itu bersabdalah, berfirmanlah kepada umat pilihan yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus kami haus dan lapar akan tuntunan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan di siang hari ini. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, tadi pagi tema khotbahnya adalah menerima apa adanya. Ya. Terima apa adanya. Sekarang temanya adalah tips kunci untuk keluarga bahagia. Saudara yang kasih, GBI seluruh dunia, seluruh Indonesia dan GBI di seluruh dunia dimanapun ada GBI. Bulan ini tema khotbahnya adalah masalah keluarga. Nah oleh karena itu tadi pagi saya juga sudah sampaikan tentang keluarga, masalah keluarga. Dan sekarang saya akan sampaikan dengan tema tips bagaimana biar keluarga saudara dan saya itu bahagia, bagaimana kuncinya? Puji Tuhan. Mari kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan. Bapa, kami akan baca firman-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Nyanyian ziarah. Ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang, tanpa terkecuali. Semua kita yang ada di ruangan ini, demikian juga yang ada di rumah, demikian juga siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ini janji Tuhan. Alkitab menjanjikan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat keempat. Sesungguhnya
Demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya tidak main-main. Sesungguhnya tidak main-main. Sungguh-sungguh akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kalau anak-anak dari anak-anakmu itu apa itu? Cucu. Artinya kalau sempat kita melihat cucu, itu panjang umur artinya. Saya belum punya cucu, artinya sampai melihat cucu panjang umur. Damai sejahtera atas Israel. Bukankah saudara dan saya ini adalah Israel rohani? Damai sejahtera bagi saudara, bagi kita, semua yang mengikuti firman Tuhan sekarang ini. Saudara yang kasih, seperti saya bilang tadi, Alkitab menjanjikan, menawarkan kebahagiaan hidup bagi setiap keluarga. Saudara bilang, Pak Purba, sulitlah sekarang ini berbahagia. Gimana mau berbahagia? Suami nggak kerja. Bagaimana mau berbahagia? Yang mau dimakan aja. Wah, nggak mungkin. Sulit Pak Purba untuk musim pandemi kayak begini. Nggak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan, jangan putus harap. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Katakan amin. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Tadi puji-pujian dahsyat banget. Ada kuasa. Iblis sudah diinjak-injak. Lihat kembali ayat 1. Bisa kembali ke ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana? Ya yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi kalau saudara mau berbahagia, hidup saudara harus menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang kita mau cepat saja, bagaimana kita bisa menikmati keluarga bahagia itu? Apa kuncinya? Apa kunci-kuncinya? Kita bisa menikmati keluarga yang bahagia itu. Pertama, saudara pikir barangkali ini ngeri sekali, sederhana, miliki rasa syukur. Miliki rasa syukur. Mengapa Pak Purba kok bisa berbahagia hanya dengan rasa syukur? Saya mau kasih tahu kepada saudara, rasa syukur itu adalah permulaan dari kebahagiaan. Jadi kalau saudara mau hidup bahagia, harus dimulai dengan rasa syukur. Katakan amin. Ada alasan enggak untuk kita bersyukur? Ada alasan enggak di musim pandemi kayak begini kita punya rasa syukur? Gimana mau bersyukur Pak Purba? Udah deposito udah tipis nih, penghasilan kayak begini, usaha begini. Saya mau kasih tahu kepada saudara, banyak sekali alasan untuk bersyukur. Sederhana saja, saya bersyukur sehari udah 2 kali kembali tampil di depan untuk sebagai singer. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Banyak alasan, saudara punya alasan bersyukur, saudara bisa duduk sekarang di sini, saudara yang di rumah bisa mengikuti ibadah.
Seperti sekarang ini saudara harus bersyukur. Saudara bisa hadir di sini, bukankah itu rahmat dari Tuhan? Bayangkan kalau ada orang di rumah sakit bagaimana coba. Saudara ada di sini sehat-sehat. Banyak cara, banyak jalan untuk saudara mengucap syukur. Saya pernah itu ngirimkan WA di ring 1. Dia hitung harga apa pada saat itu harga udara. Saudara, ini Tuhan berikan udara gratis kepada saudara. Kagak bayar. Coba saudara di ICU, berapa itu harganya? Ini mungkin kalau maju ke depan di sini bisa dia hitung itu berapa itu. Dan saudara diberikan gratis oleh Tuhan. Mestinya ke saudara dan saya terima kasih Tuhan. Kau begitu baik. Udara yang kau berikan gratis. Kapan saja setiap saat. Kalau di ICU saudara harus bayar mahalnya luar biasa. Saudara harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur, rasa syukur kepada Tuhan. Yang pencipta langit dan bumi ini. Dia bikin matahari terbit pagi hari. Sore hari dia terbenam. Coba Tuhan bikin matahari terbit. Kita lagi tidur jam 3 terbit dia. Saudara lihat jendela, ada apa ini? Atau siang hari saudara lagi kerja di kantor, kerja di luar. Tidak ada, gelap. Jadi saudara banyak sekali alasan untuk rasa syukur. Saya tadi kasih tahu rasa syukur itu adalah permulaan dari kebahagiaan. Saudara sehat-sehat, enggak kena COVID. Rasa syukur. Yang kena COVID pun rasa syukur, udah sembuh. Ya Nolvin ya. Itu bahagianya luar biasa Nolvin tuh. Dia begitu masuk di rumah sakit langsung kirim WA ke saya, Pak saya baru masuk ini. Saya bilang di mana? Siloam di bersyukur. Rasa syukur. Dasar ini. Nah, tapi saudara yang kasih, orang itu sering sekali gini. Saya mau kasih tahu satu ilustrasi gini. Ada satu keluarga dikasih uang 1 juta. Dalam amplop ditulis di situ 1 juta dikasih. Sampai di rumah saking bahagianya dia ngitung. Ngitung satu keluarga suami istri, tak 900. Enggak sampai 1 juta. Coba hitung mah. Hitung lembar satu deh. 1, 2, 3, 9. Coba. Nah kalau begitu jatuh di mana ini? Satu keluarga itu nyari di mana-mana, jatuh di mana, cari sana, cari sini, cari sana, cari situ, cari, enggak ketemu. Dia enggak bahagia hanya gara-gara uang 100.000. Padahal dia punya 900.000. Anak Tuhan yang Tuhan sangat kasihi. Saudara dan saya harus punya rasa syukur terhadap apa yang saudara miliki. Saudara jangan bersyukur terhadap apa yang saudara tidak miliki. Ada orang pikir nanti kalau aku udah punya rumah di BSD baru aku bahagia. Selama belum dapat rumah di BSD enggak bahagia. Bodoh itu. Saudara harus syukuri apa yang saudara miliki. Kayak saya enggak bisa nyanyi. Saya syukuri itu. Enggak bisa nyanyi. Enggak bisa kita sama-sama orang yang bisa nyanyi. Saudara syukuri apa yang saudara miliki. Katakan amin. Ada nasi, ucap rasa syukur ada nasi. Rasa syukur. Jangan seperti keluarga tadi gara-gara 100.000. Malah enggak bahagia coba. Nyari sampai, sampai enggak ketemu-ketemu.
padahal dia punya 900.000. Mari rasa syukur, mari syukuri atas apa yang saudara miliki. Saudara syukuri atas keluargamu, saudara syukuri atas anak-anakmu, saudara syukuri atas pekerjaanmu, saudara syukuri atas gaji yang kau peroleh. Sekalipun kecil, syukur, terima kasih Tuhan. Karena ada orang yang enggak gajian. Saudara harus syukuri itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Apa sih perusak utama keluarga? Apa? Perusak utama keluarga itu apa? Ada orang yang selingkuh Pak Purba. Oh enggak. Itu dampaknya saja. Mari kita lihat. Apa perusak utama keluarga? Perusak pertama keluarga adalah itu ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap istri. Ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap suami. Ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap anak-anak. Ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap mertua. Ketidakpuasan terhadap apa? Terhadap GB Junction. GB Intermar. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara tidak puas, jangan heran kau tidak akan pernah bahagia. Dengan dirimu sendiri kau enggak puas. Dengan keluargamu kau enggak puas. Dengan pasanganmu enggak puas. Dengan tempat engkau ibadah enggak puas. Kalau enggak puas, maka kapanpun engkau tidak akan pernah bahagia. Jadi perusak pertama keluarga itu ternyata bukan selingkuh, rasa tidak puas. Banyak sekali rumah tangga hancur. Kenapa saudara? Karena merasa tidak puas, nggak pernah puas. Nah, kalau saudara nggak puas ini, nggak puas ini, nggak puas itu, nggak puas ini, nggak puas ini, nggak puas ini, maka perusak berikutnya adalah keserakahan. Keserakahan. Nah, kalau keserakahan itu apa? Iri hati. Ingin seperti orang lain, suka menuntut. Nah, kalau iri hati, kenapa ya suamiku enggak seperti itu? Yang seperti suami siapa itu loh, direktur, punya mobil keren, gajinya besar. Kenapa ya istriku enggak seperti istri sana? Kenapa ya anak-anakku tidak sepinter anak-anak sana? Nah, kalau saudara iri hati, kalau saudara membanding-bandingkan dengan orang lain, maka akibatnya saudara tidak pernah akan bahagia. Jadi ingat, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ternyata perusak utama daripada rumah tangga, perusak utama daripada keluarga itu ketidakpuasan. Cek kita masing-masing. Apakah engkau puas dengan pasanganmu? Apakah engkau puas dengan keluargamu? Apakah engkau puas dengan mertuamu? Apakah engkau puas kita ibadah sama-sama di tempat ini? Kalau saudara enggak puas, saudara ngomel aja, saudara tidak akan pernah bahagia. Ujung-ujungnya saudara tidak akan pernah bahagia. Nah, sekarang kita langsung masuk ke poinnya. Kalau begitu Pak Purba, bagaimana kita bisa menikmati keluarga bahagia? Tadi miliki rasa syukur. Yang kedua, merawat kebun anggur. Merawat kebun keluarga dengan baik.
Kenapa pakai kebun? Mari kita baca Mazmur 128 ayat 3. Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bisa ditampilkan fotonya. Berikutnya. Haleluya. Nah, di sini ada buah, ada pohon anggur, kelihatan buahnya, ada pohon zaitun, kelihatan buahnya. Jadi saudara yang kasih, ternyata istri itu diibaratkan seperti pohon anggur. Seperti pohon anggur. Dan anak-anak itu diibaratkan seperti pohon zaitun. Nah, kelihatan sudah. Nah, ini dia. Ini pohon anggur ini diibaratkan istri. Kemudian pohon zaitun ini diibaratkan anak-anak. Saya waktu baca firman Tuhan Mazmur 128 ayat 3 ini, kenapa ya kok istri itu menjadi seperti pohon anggur? Kenapa kok anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun? Nah, mari coba kita belajar berikutnya. Bisa tampilkan berikutnya. Karena ternyata keluarga itu diibaratkan seperti ladang. Next. Keluarga kita itu, keluarga saudara itu dia ibaratkan seperti ladang. Ladang apa? Kebun anggur dan kebun zaitun. Nah, oleh karena itu saya kasih, kenapa kok diibaratkan keluarga itu ibarat ladang? Atau suami istri kayak petani lah, punya ladang, punya kebun anggur, punya kebun zaitun. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, next, suami istri ibarat petani yang harus bekerja sama demi keberhasilan kebun anggur keluargamu. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara, kebahagiaan keluarga itu tidak tugas suami saja, tidak tugas istri saja. Tapi kebahagiaan keluarga itu bisa didapat kalau suami istri itu bekerja sama. Untuk apa? Untuk keberhasilan kebun anggur keluarganya. Untuk apa? Demi keberhasilan kebun zaitun keluarganya. Suami istri itu harus bekerja sama. Katakan amin. Jadi kalau mau keluargamu berbahagia, maka suami istri itu harus bekerja sama. Enggak bisa kerja sendiri-sendiri. Next. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa kita ini suami istri itu, keluarga itu dia ibaratkan seorang petani yang menyiangi ladangnya, ladang kebun anggurnya, ladang pohon zaitunnya. Dia yang merawat. Kalau dia tidak rawat, maka jangan harap saudara akan dapat buah anggur yang manis, buah zaitun yang baik. Nah, oleh karena itu saudara kasih, bagaimana kita bisa menikmati keluarga bahagia? Yang ketiga, ini yang penting ini. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Ini sering sekali saudara dan saya dengar takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, apa sih yang disebut takut akan Tuhan itu? Mari kita baca Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya pikir di sini kenapa Kak enggak diberkati orang perempuan-perempuan? Kenapa kok laki-laki? Karena laki-laki itu imam. Kalau imamnya enggak karu-karuan, maka keluarganya pasti enggak karu-karuan.
Nah, saudara kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara, sepandai-pandainya istri mengawasi suami, sepintar-pintarnya, saudara bisa pakai sekarang kan di Android itu bisa kita tahu di mana itu lokasi suami nih. Saudara bisa ikuti kemana dia pergi nih, kemana anak-anak ini pergi nih. Saudara bisa amati melalui HP, bisa. Tapi sepinter-pinternya polisi itu lebih pintar maling. Nah, oleh karena itu mari kita belajar hari ini. Kenapa kok di sini diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat arti takut akan Tuhan. Ini saudara dan saya sudah dengar berkali-kali takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Apa sih arti daripada takut akan Tuhan itu? Salah satu saya coba adalah, salah satu arti takut akan Tuhan adalah menjauhi dosa. Arti takut akan Tuhan itu adalah menjauhi dosa. Di Alkitab ada, siapa itu? Yusuf. Yusuf itu dibeli oleh Potifar. Ya, dibeli oleh Potifar, dipekerjakan di rumah. Tapi Yusuf ini parasnya elok. Sehingga tante Potifar itu birahi melihat si Yusuf. Nah, suatu saat nih di rumah nggak ada orang. Nggak ada seorang pun di rumah kecuali tante Potifar sama Yusuf. Kemudian tante Potifar itu menarik bajunya Yusuf, mau ngajak tidur. Tapi Yusuf dia nggak mau, dia menolak, bahkan dia melarikan diri, dia menjauhi diri. Itu arti takut akan Tuhan. Saya tadi mendadak muncul di pikiran saya begini. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih aktif di Bukit Asam, saya pernah meninjau satu kota, udah lupa saya, dekat dengan Las Vegas. Batu baran itu datang dari Arizona, pakai pipa. Jadi saya sewa pesawat kecil, isinya hanya 3 orang. Bukan helikopter, pesawat. Yang kalau helikopter lebih mahal. Kita sewa pesawat yang isinya hanya 3. Saya ikutin dari tambangnya, dari Black Mesa di Arizona, kita ikutin itu pipa itu 439 kilo sampai dekat kota. Saya udah lupa kotanya, dekat dengan Las Vegas. Di situ ada power plant 2 kali 712 megawatt. Aneh juga itu. Biasanya kan 700 megawatt, 600 megawatt. Ini di kota ini 2 kali 712 megawatt. Hasilnya ini diekspor sebagian ke California karena Las Vegas itu berbatasan dengan California. Saudara kasih, karena dekat dengan Las Vegas, saya nginap di Las Vegas. Saya nginap di hotel yang terbesar pada saat itu di dunia. Sekarang yang terbesar pertama sekarang udah ada di Macau. Namanya Hotel MGM, 5.000 kamar. Saya nginap di situ. Di sana semua sudah nggak pakai check-in sendiri, masuk sendiri. Semuanya semua otomatis. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, apa arti takut akan Tuhan itu. Hotel itu, dan biasanya pertandingan tinju selalu sering, kalau enggak di Caesars Palace itu dekatnya MGM itu. Hotel MGM sampingnya itu Caesars Palace. Jadi pertandingan tinju dunia selalu dibikin di situ. Saya nginap di situ. Waktu saya masuk ke kamar, dengarkan nih. Waktu saya masuk ke kamar, semuanya otomatis. Saya begitu masuk ke dalam, waktu saya buka televisi, tahu saudara apa yang muncul pertama? Yang muncul pertama, wanita-wanita yang ditawarkan. Blonde hair. Nah, kelihatan foto cewek cantik benar. Di kamar nih. Keluar lagi satu lagi, set, tulis lagi umurnya segini. Terus muncul lagi
muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Saudara kasih uang ada. Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, maka saudara akan bukan menjauhi malah mendekat. Jadi kunci takut akan Tuhan itu luar biasa. Itu jaminan yang teramat aman. Takut akan Tuhan. Oleh karena itu didik anakmu takut akan Tuhan. Oleh karena itu istri-istri, rajin-rajin bawa suami datang beribadah. Biar melalui firman Tuhan dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu satu benteng. Satu benteng yang paling aman untuk keluarga. Karena di sini yang diberkati laki-laki. Takut akan Tuhan itu benteng paling aman bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak. Katakan amin. Sekali lagi dengarkan ini. Takut akan Tuhan bagi bapak-bapak. Benteng paling aman bagi istri, benteng paling aman bagi keluarga, benteng paling aman bagi anak-anak. Takut akan Tuhan. Pak Stephen itu berkali-kali takut akan Tuhan. Tapi hari ini saya mau kupas takut akan Tuhan itu apa. Saya pada saat itu juga kaget. Loh kok ini kok baru dihidupin aja kok yang gini-gini muncul ini. Blonde hair. Tahu saudara apa blonde hair? Rambut pirang. Saya sendiri di kamar capek. Tapi karena takut akan Tuhan, saya langsung ganti channel. Ganti kepada channel yang lain. Coba kalau tidak takut akan Tuhan. Makanya saya, keluarga saya selalu diberkati. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Laki-laki yang diberkati Tuhan. Imam yang diberkati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu kunci. Kunci. Istilah saya tadi benteng. Benteng teraman. Benteng paling aman untuk siapa? Untuk istri. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Untuk siapa? Untuk keluarga. Benteng paling aman. Takut akan Tuhan. Coba. Yusuf sendirian di rumah. Bujang lagi. Sama tante cantik. Istri pas pampres itu. Pasti cantik punya. Tapi bukannya dia mendekat. Dia lari. Menjauh. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Takut akan Tuhan artinya menjauhi dosa. Bukan mendekati dosa, menjauhi dosa. Saya berkali-kali seperti ini. Berkali-kali sederhana. Saya dulu membawa Bukit Asam jadi perusahaan publik itu saya. Semua direksi ada tapi saya yang ngomong. Bahkan secondary offering hanya saya sama anak buah saya. Bukan dirut, bukan direktur keuangan. Waktu kita secondary offering, 1 and 1, jadi 8, sehari 8 orang saya ketemu. Sama investor, mulai dari sarapan pagi. Capek Songkas, ini kembali lagi hotel nih. Nah kita dapat hotel yang baik, menghadap di Hong Kong nih, menghadap ke laut. Kamarnya keren, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada kamar, keren lah. Saya capek sekali. Begitu sampai buka dasi, langsung ketidur di tempat tidur. Saya remote control, saya coba. Mirip-mirip, tapi beda. Tulisannya hanya ada satu. Kalau saudara mau dewasa, press 1. Kalau mau normal television press 2. Waduh, ini kalau tentang dewasa ini apa ini? Nah, surkasih pada saat saya lihat dewasa, wah ini pasti blue film ini. Ini mesti nggak benar. Tapi saya di kamar nih. Tapi waktu saya mau press 1, ini saya buka rahasia. Sekali-sekali kan bisa buka rahasia. Waktu saya mau press 1, yang dibilang untuk dewasa itu di sini berdebar di sini nih, barbur, nggak bahagia saya. Udah nggak jadi saya press 1, isinya apa nggak tahu. Saya press 2, baru keluar warta berita dan sebagainya. Saudara dan saya takut akan Tuhan itu benteng paling aman.
Oleh karena itu saudara berusaha takut akan Tuhan. Saudara pasti aman dalam segala aspek. Dalam segala aspek. Saudara pasti aman. Saya berkali-kali saya kalau cerita kesaksian itu banyak benar. Ada satu yang beli batu bara dari Hong Kong lagi nih. Dia bilang ke Retno, sekretaris saya mau ketemu akhir tahun Desember, tanggal 21 Desember. Mau ketemu sama Pak Purba. Saya tekan kontrak jual batu bara selama 7 tahun. Ini the first year, tahun pertama udah selesai. Jadi dia kira-kira saya udah ngerti lah. Dia datang bawa tas ecolak. Tas ecolak. Waktu dia datang masuk ke ruangan saya bilang sama Retno siapin minum kopi macam-macam. Nah udah ngobrol ngalor ngidul, dia bilang terima kasih. Sudah tiap bulan sudah dikirim segini, semuanya baik, kualitasnya baik, terima kasih. Dia buka itu ecolak. Amplop kecil banget. Amplop tipis benar. Ini tanda terima kasih kami, saya khusus datang ke sini, tanda terima kasih seperti ini. Kalau saudara tidak takut akan Tuhan, saudara pasti begini. Tapi saya penjet, antara saya sama sekretaris di luar, penjet gini, ada lampu di sana, dia ngerti. Saya bilang, Red, bahwa itu saya sudah siapkan hadiah untuk dia. Saya nyiapkan hadiah, kapal pinisi Nusantara. Dari perak, di dalam kaca. Saya bilang ini terima kasih. Saya justru terima kasih kepada engkau karena engkau beli batu bara dari saya. Justru saya atas nama Bukit Asam ini terima finisi Nusantara. Gitu. Coba kalau tidak takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau kasih tahu kepada saudara. Takut akan Tuhan itu adalah benteng paling aman. Benteng paling aman untuk keluarga, benteng paling aman untuk istri, benteng paling aman untuk anak-anakmu. Takut akan Tuhan. Mulai hari ini bukan hanya kata-kata. Bukan hanya takut akan Tuhan. Tapi dengan melakukan. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf ini. Itu yang pertama. Kemudian arti takut yang kedua adalah menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan itu tidak mau menyakiti Tuhan. Kalau orang yang menghormati Tuhan mau enggak? Tubuh kita ini apa? Tubuh kita ini kan bait suci. Kalau bait suci ini dibawa ke tempat-tempat yang bukan suci, itu kan tidak menghormati Tuhan namanya. Oleh karena itu kasih, mari hormati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan selalu mengawasi hidup kita. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan mengawasi orang yang baik. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Mata Tuhan itu all the time, 24 hours a day, selalu watching on you, watching on us. Selalu dia lihat ini. Kepada siapa? Kepada orang jahat saja dilihat. Kepada siapa? Kepada orang baik. Jadi saudara kasih, mestinya saudara kalau mau melakukan hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang dosa, mestinya mulai setelah saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara pasti takut melakukan. Kenapa? Karena Tuhan itu watching on you on time, setiap hari, setiap saat. Dia lihat kemanapun saudara pergi. Saudara pergi ke tempat yang gak benar, dia lihat. Saudara terima yang bukan hakmu, kau terima, Tuhan lihat. Jadi mestinya setelah mendengarkan firman Tuhan siapapun hari ini. Kalau saudara mau berbuat jahat, saudara mau berbuat dosa, Tuhan selalu watching on you. Selalu akan lihat saudara,
apapun, kemanapun saudara. Di kamar tersembunyi pun Tuhan ada. Kemanapun saudara pergi, ke goa pun saudara, Tuhan dilihat, Tuhan di sana. Semestinya hari ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak akan berani lagi berbuat jahat. Saudara tidak akan berani lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan selalu watching on you. Every day, setiap saat. At any time, dia selalu perhatikan kemanapun saudara pergi. Nah kalau ini saudara sadari, saudara pasti nggak berani berbuat dosa. Sadari ini, sadari bahwa Tuhan selalu melihat saudara 24 jam sehari, kemanapun saudara pergi. Sadari itu. Kalau saudara sadari itu, nanti suatu saat, saudara kalau pergi ke tempat-tempat yang gak benar, ingat firman Tuhan hari ini, tanggal 13 ibadah yang kedua. Bahwa Yesus itu, Tuhan itu, selalu mengawasi saudara. Kalau itu saudara ingat, maka saudara tidak akan berani melakukan dosa. Dosa apapun. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hukum tabur tuai. Nah hukum tabur tuai saudara ingat gak Daud? Saudara kalau lihat di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 itu saudara bisa baca Daud dan Batseba. Itu Daud ini saudara kasih. Biasanya di akhir tahun mereka itu berperang. Sama panglima, sama tentara, sama pasukan keluar. Tapi kali ini Daud itu gak pergi ikut. Dia tinggal di istana. Di istana itu ada sotoh. Di sotoh rumah dia naik jalan-jalan ke atas. Dari sotoh rumah itu dia lihat orang mandi. Wanita mandi. Dan dia tanya pengawalnya itu siapa itu. Oh itu Batseba, istrinya Uria. Waduh bawa ke sini. Dan dia suruh kasih tidur dengan Daud. Daud tidur dengan Batseba ini dan Batseba ini langsung mengandung. Saya mau kasih tahu kepada saudara, suaminya saja disuruh berperang. Biar di medan tempur paling depan biar mati. Bayangin jahatnya ini si Daud ini. Jadi selain dia baik juga jahat. Istri orang diambil, suami orang dibunuh. Dan firman Tuhan katakan, saya mau kasih tahu kepada saudara. Nathan kasih tahu kepada Daud. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Jadi memang Tuhan mengampuni dosanya Daud. Tapi pedang itu tidak akan menyingkir. Makanya kesusahan demikian. Anak yang dikandung oleh Batseba itu juga mati. Dan keluarganya masalahnya selalu masalah. Bahkan anaknya pernah mengusir dia dari istana, mau kudeta. Enggak rampung-rampungnya. Jadi betapa mengerikannya berbuat dosa itu kepada seorang laki-laki. Sampai ke anaknya perempuan sama anaknya laki-laki juga bermain. Coba. Ini upah daripada dosa itu. Bukankah firman Tuhan katakan upah dosa itu maut. Oleh karena itu khususnya kepada bapak-bapak, khususnya kepada laki-laki. Mari takut akan Tuhan. Mari takut akan Tuhan. Jauhi dosa, hormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu mengawasi saudara at any time. Setiap saat Tuhan awasi saudara. Dimanapun. Sekalipun saudara sendirian Tuhan awasi. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam hatimu saja belum keluar kata-katamu, Tuhan tahu isi hatimu. Mari hati-hati, mari takut akan Tuhan. Terus kalau saudara mau melakukan kejahatan, kalau saudara mau melakukan dosa, ingat tabur tuai. Apa yang saudara tanam, apa yang saudara tabur, itu akan terjadi dalam hidupmu. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Dia begitu susah, saudara kasih.
bahkan pernah mau dikudeta anaknya laki-laki main sama anaknya perempuan, nggak rampung-rampungnya. Nah oleh karena itu marilah takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Firman Tuhan saya nggak panjangkan. Tip kunci untuk keluarga bahagia. Saudara dan saya harus punya rasa syukur. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang engkau punya. Jangan yang belum ada, yang dinantikan. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang engkau miliki. Jangan kayak yang tadi hanya 100.000 enggak hilang, enggak masuk di amplop. Dia enggak bahagia. Padahal dia punya uang 900.000. Tadinya dia enggak punya apa-apa, ini punya 900 gara-gara 100.000 enggak bahagia. Saudara kasih mari bahagia, mari syukuri dengan apa yang ada. Kemudian takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Engkau akan lihat, saya tadi katakan, ternyata takut akan Tuhan itu adalah benteng yang paling aman. Benteng yang paling aman bagi istri. Kalau suami takut akan Tuhan itu benteng paling aman untuk istri. Benteng paling aman untuk anak-anak. Benteng paling aman untuk keluarga. Itu takut akan Tuhan. Mari semua kita yang ada di ruangan ini, baik yang demikian juga yang di rumah. Mari takut akan Tuhan bukan hanya kata-kata, tapi dengan perbuatan. Saudara kasih, mari kita diam sejenak. Setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya enggak tahu yang mana yang menjadi remah kepada saudara. Apakah menjauhi dosa? Terus muncul dalam hatimu, ya Tuhan aku akan jauhi dosa. Ya Tuhan aku akan hormati Tuhan. Iya ternyata Tuhan mengawasi hidupku 24 jam sehari. Setiap hari Tuhan awasi, kalau begitu aku enggak mau lagi membuat dosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Dan ada hukum tabur tuai. Kalau yang tidak baik dilakukan, maka yang tidak baik akan datang. Sedemikian sehingga saudara punya rasa takut untuk melakukan dosa. Sehingga saudara punya rasa takut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian, apakah saudara setelah dengar firman Tuhan, oh iya ya saya selama ini tidak mensyukuri, tidak punya rasa syukur terhadap apa yang ada. Sekarang Tuhan aku akan syukuri apa yang ada. Akan saya syukuri apa yang ada Tuhan. Nah kemudian song kasih yang kedua adalah merawat keluarga. Saudara harus rawat keluargamu. Saudara kalau tidak merawat keluargamu, jangan harapkan, karena bahagia itu tidak datang mendadak. Saudara harus jadikan istrimu jadi ratu di rumah. Demikian juga suami jadikan istrinya jadi ratu di rumah. Si istri jadikan suamimu jadi raja. Perhatikan istrimu, perhatikan anak-anakmu, rawat keluargamu, rawat anak-anakmu. Karena siapa yang merawat, maka dialah yang menikmati pertama. Jangan harap saudara memiliki keluarga yang bahagia kalau saudara nggak pernah rawat keluargamu. Saya kemarin waktu khotbah di pemakaman, nggak tahu saya tanpa sengaja ngomong, orang Batak itu biasanya duduk doang di rumah, makan disiapin, ini disiapin, ini disiapin. Ini selama masa pandemi ini ada sehari saya nyiapin sarapan untuk istri. Saya lihat semenjak itu dia senangnya luar biasa. Nggak usah susah-susah. Saya beli Havermut, saya beli cornflake, saya beli susu
yang ininya yang low fat. Gampang bikinnya. Saya bikin, kemudian saya siapkan 1 gelas air hangat. Saya siapkan susu, saya siapkan telur. Tiap pagi. Tiap pagi. Kalau saya puasa untuk dia saya bikin. Beda saya kasih. Beda. Senyumnya itu semeringah, dia senang benar. Jadi bahagia itu harus diciptakan. Jangan kau tunggu sendiri. Harus ciptakan. Harus kerjasama. Enggak ada orang Batak seperti itu. Tapi orang Batak yang sudah takut akan Tuhan. Dengarkan. Dia akan jadikan istrinya jadi ratu. Maka engkau akan melihat kebahagiaan itu berbunga-bunga di rumah tanggamu. Ada orang bilang musim pandemi ini bosan. Saya justru musim pandemi begini di rumah. Bahagianya luar biasa. Ada Sari di sini. Kebetulan istri saya udah pulang. Kita bahagia banget. Pagi bisa mesbah keluarga, sore bisa mesbah keluarga. Links lagi sama anak yang di sana. Bahagia bener. Sekarang bisa bikin sarapan untuk istri. Dulu gak pernah. Apa gak bahagianya luar biasa. Saudara kasih mari. Pertama punya rasa syukur. Ya apapun saudara harus syukuri apa yang saudara miliki. Nah kemudian saudara harus punya rasa takut akan Tuhan. Sekarang mari kita diam sejenak. Saya nggak tahu di poin mana yang menggugah hati saudara. Saya nggak tahu kata-kata yang mana dari firman Tuhan ini, dari sekian banyak ini yang menggugah saudara. Kalau ada dari firman Tuhan ini, dari semua kata-kata, dari 3 poin tadi ada yang menggugah saudara. Mari taruh tangan kananmu di hatimu. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, jangan letakkan tanganmu di dadamu. Tapi kalau benar-benar ya Tuhan, aku akan syukuri apa yang ada. Istri, anak-anak, rumah sekalipun sederhana, terima kasih Tuhan. Aku syukur Tuhan. Aku syukur Tuhan. Aku syukur Tuhan. Aku syukur Tuhan bisa jadi pengerja di GBI Intermarket ini. Aku syukur Tuhan. Aku bisa melayani Tuhan di tempat ini. Aku syukuri Tuhan. Atau dalam hatimu mulai hari ini aku takut akan Tuhan. Mulai hari ini aku jauhi dosa. Aku jauhi, aku lari. Seperti Yusuf lari dari tante Potifar. Aku mau seperti begitu Tuhan. Dan aku tidak mau berbuat dosa Tuhan karena Engkau melihat kemanapun aku pergi. Aku gak berani lagi berbuat dosa setelah dengar firman Tuhan hari ini Tuhan. Ternyata Engkau melihat kemanapun aku pergi. Aku sadar hari ini Tuhan bahwa yang aku lakukan selama ini aku tidak tahu bahwa Engkau tahu. Sekarang aku tahu dan aku tidak mau lakukan lagi Tuhan. Dan aku tahu hari ini takut akan Tuhan itu artinya ternyata ada tabur tuai. Kalau yang jahat aku lakukan, dosa yang aku lakukan itu yang datang kepadaku mulai hari ini. Aku mau takut akan Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jamah mereka. Jamah mereka. Jamah mereka. Roh Kudus mampukan mereka untuk punya rasa syukur. Mampukan mereka untuk merawat kebun keluarga mereka. Mampukan mereka untuk merawat keluarga mereka, merawat anak-anak mereka. Mampukan mereka, Roh Kudus, untuk punya rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau itu Engkau lakukan. Kalau ini kita lakukan, maka hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan tenteram, hidupmu akan tenang. Terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari kita berdoa untuk berdoa syafaat untuk bangsa kita. Bapa, kami berdoa tiada henti-hentinya buat negeri kami. Tiada henti-hentinya kami berdoa buat bangsa ini. Kami lepaskan berkat bagi negeri ini. Kami lepaskan salam buat negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia bangkit kembali oleh kemurahan Tuhan. Perusahaan-perusahaan Indonesia diberkati. Oh haleluya, petani-petani diberkati. Oh orang yang nelayan-nelayan diberkati. Semua diberkati, hotel-hotel penuh. Semua diberkati. Kami lepaskan berkat yang berkelimpahan atas bangsa ini. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Semua pengerja di GB Intermart tanpa terkecuali, Tuhan tolong mereka. Backup keluarga mereka. Oh Papa, cukupkan, bukan hanya cukup tapi berlimpah-limpah. Pengerja di tempat ini diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terjadi dengan cara Tuhan. Jemaat kami juga di tempat ini tanpa terkecuali diberkati berlimpah-limpah. Pengusaha-pengusaha di tempat ini, bukakan pintu yang selebar-lebarnya bagi mereka di dalam nama Yesus. Terjadi, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sedemikian sehingga gereja ini, pertama jemaat di tempat ini diberkati, dan ujung-ujungnya gereja ini akan diberkati, dan gereja ini akan berdampak di bangsa ini, akan berdampak di kota ini, di dalam nama Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, oleh bilur-bilurnya sembuh, oleh bilur-bilurnya Daniel sembuh, oleh bilur-bilurnya Agnes sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga yang kami tidak sebutkan namanya, kalau ada yang sakit sembuh di dalam nama saya. Gereja ini akan menjadi saksi yang dahsyat di negeri ini, di kota ini, di provinsi ini. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian hormat hanya bagimu. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini. Dengan berlimpah ruah di dalam nama Yesus. Diberkati masa depanmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu di kantor, diberkati anak-anakmu, diberkati studi anakmu, diberkati pelayananmu. Hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, bagi sesama. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, dengan iman sama-sama katakan amin, amin.